Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah kita di minggu ini. Kita percaya bahwa dalam ibadah ini Allah hadir bersama dengan kita. Amin. Ibadah ini terlaksana dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau balik, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menari tak perlu kau panik, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Menarilah dan bertepuk tangan. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau panik, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Musik memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Allah beserta dengan setiap kita. Amin. Janjinya bahwa Dia menyertai setiap langkah hidup kita, anak-anaknya. Maka itulah senantiasa jadilah pribadi yang tetap bersukacita dan penuh pengharapan. Karena Allah beserta dengan setiap kita. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami rindu ketika kami memuji Tuhan, hati kami melimpah dengan penuh rasa syukur, kagum kami kepada Allah kami, pribadi yang menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga benih itu tumbuh dan berbuah, hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap berdiri, kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu untuk menjadi tanah yang subur, ditaburi benih firman Allah. Kita naikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berserah penuh. Kepada hambanya dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan. Shalom. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinode GKJ, Gereja Kristen Jakarta, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada live streaming minggu ini. Secara khusus, saya berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah pada saat ini, yang mengikuti ibadah streaming ini. Kita tahu di tahun 2021 masih dalam suasana pandemi, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua ini untuk membentuk kita, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Dan berdoa supaya Tuhan akan menolong supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Doa kami buat para hamba Tuhan, Majelis Diaken, Sinode GKJ, dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan akan kiranya memelihara dan menuntun selalu di dalam masa-masa yang berat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami mengerti dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang kekasih, minggu ini kita akan membahas tema hidup menurut prinsip kebenaran. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Ayat yang ke-30. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini,
supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah engkau supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan akan membuat kita diberkati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana yang saya katakan, tema kita minggu ini adalah hidup menurut prinsip kebenaran. Izinkan sebelum saya melanjutkan perenungan ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang lain melakukan kesalahan, entah itu keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang bekerja dengan kita, teman sekerja kita, melakukan kesalahan, tetapi ketika kita menasehati, dia tidak mau menerimanya. Saya rasa kita semua punya pengalaman seperti itu. Ada lagi pertanyaan kedua yang saya ingin ajukan. Pernahkah Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara sendiri, mengalami konflik dalam diri, di mana Bapak Ibu memegang kebenaran, tetapi Bapak Ibu ingin dan mengalami situasi di mana Bapak Ibu harus melanggar kebenaran yang Bapak Ibu pegang. Saya rasa kita semua bergumul tentang hal itu di dalam diri kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang kekasih, minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena kata Yesus bahwa kita orang percaya harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes pasal 8. Itu maksudnya adalah sebuah ekspresi bahwa mereka yang hidup di dalam kebenaran akan terlepas daripada kutuk dosa, murka Allah, dan pada saat yang sama dia akan memiliki kebahagiaan dalam kehidupan. Yang dalam Yohanes pasal 10 disebutkan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini di dalam Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40, kita akan belajar bagaimana menghidupi kebenaran yang sejati itu. Kisah naratif atau kisah pengadilan Yesus ini, memang kita belum tiba di Paskah, nanti beberapa bulan lagi kita akan tiba di Paskah. Tapi kita membaca ini untuk melihat bagaimana ketika Yesus diadili dan dia sebelum disalibkan, kita mau merenungkan khususnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengadilan ini, untuk bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh ini, lalu kita menghidupi prinsip-prinsip kebenaran. Jadi metode yang kita mau pelajari sekarang adalah kita mempelajari tokoh-tokoh dalam kisah pengadilan Kristus ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat kebenaran menurut Pilatus. Di dalam ayat 28 sampai 39 ini dan seluruh pasal ini mendominasi adalah percakapan Pilatus dan Yesus, dan tentunya ada orang Yahudi. Pilatus sendiri adalah pemimpin politik,
orang yang diutus di dalam pemerintahan Romawi untuk menindas dan menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, ketika orang Yahudi membawa Yesus ke tangan Pilatus, sebenarnya Pilatus menolak campur tangan ini. Dia mengatakan ini urusan kalian. Tetapi Pilatus akhirnya berjumpa dengan Yesus dan bertanya. Dan kalau kita menemukan pertanyaan yang diajukan dalam ayat yang ke-38, dia bertanya, apakah kebenaran itu? Bahkan kemudian di ayat berikutnya dia menemukan fakta, tidak ada kesalahan. Bahkan dengan kata lain, dia menemukan kebenaran. Namun apa yang terjadi? Ia tetap menyerahkan Yesus ke tangan orang Yahudi untuk kemudian Pilatus menyesah dan menyalibkan, orang Romawi menyalibkan dia. Nah saudara, apa yang menjadi pelajaran dari tokoh Pilatus ini? Ternyata Pilatus sudah menemukan kebenaran, tetapi tunduk kepada kebenaran orang banyak. Dengan kata lain, dia ingin mempertahankan kepentingan politiknya. Dia menemukan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak menguntungkan. Dia hanya mau mempertahankan kebenaran kalau itu menguntungkan bagi dia. Hari ini kita bisa belajar, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dengan live streaming ini. Apakah kita mau memegang kebenaran kalau itu hanya menguntungkan kita? Bagaimana kalau kita menghadapi masa sulit dan masa berat seperti ini? Apakah kita siap tetap memegang kebenaran yang sejati? Pilatus tidak. Tapi kami berharap jemaat Tuhan tetap memegang kebenaran walaupun situasinya saat ini tidak menguntungkan. Orang yang kedua yang mau kita pelajari adalah kebenaran dalam tanda petik menurut orang Yahudi. Ayat 28 dan kita temukan di ayat yang ke-40. Orang Yahudi ini menyerahkan Yesus. Dia menyerahkan Yesus karena dia menyatakan bahwa Yesus telah menghujat Tuhan. Dan ayat 40 dia melakukan hal yang sangat fenomenal. Bahkan penjahat dia bebaskan. Yesus justru dia harap dan dia tuntut untuk disalibkan. Saudara, padahal orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama ini, sudah mengenal Yesus selama 3 tahun. Dia sudah melihat dan menyaksikan mungkin sebagiannya. Mujizat, perkara besar, karya, khotbah, dan semua apa yang terjadi. Dan mereka telah mengerti itu. Tetapi mereka memiliki jiwa kehidupan yang berbeda. Karena apa? Mereka memegang kebenaran hanya berdasarkan tradisi dan dogma mereka. Mereka punya kelompok-kelompok Farisi, Saduki dan sebagainya. Mereka hanya berpegang pada dogma, tradisinya. Mereka tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Lalu mereka menolak itu. Segala nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mereka hanya mengandalkan tradisi dan mereka pegang erat. Dan mereka tidak mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan secara benar dan tepat. Hari ini banyak orang seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memegang tradisi, keagamaan sangat kuat. Simbol-simbol kekristenan. Tetapi tidak menghayati kekristenan itu secara benar. Sebagai contoh, saya sering melayani di bagian Indonesia bagian timur. Ada beberapa kasus di mana ketika ada orang lain merusak simbol gereja dan simbol Kristen, mereka bisa mengeroyok, membunuh orang itu. Tetapi kehidupan mereka hari lepas hari, saudara, justru menunjukkan bahwa mereka tidak sesuai kehidupan mereka sesuai orang Kristen. Orang-orang seperti itu hidup dalam kemabukan, hidup dalam banyak sekali dosa.
Tetapi ketika simbol Kristen mereka ditolak dan dipermainkan, langsung mereka marah. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah kekristenan kita hari ini hanya simbol? Hanya gara-gara kita menjadi disebut Kristen, kita hanya menjadi Kristen simbol, tetapi tidak menghayati kebenaran itu. Itulah yang kita melihat dua tokoh, yaitu pertama Pilatus, yang kedua pemimpin-pemimpin dan orang Yahudi, yang menjadikan kebenaran yang tidak berdasarkan kebenaran sejati itu. Sekarang kita mau melihat yang ketiga, bagian ketiga, yaitu kebenaran Yesus sendiri. Ketika kita melihat ayat yang ke-37, dikatakan di situ, dikatakan di dalam pernyataan itu, maka kata Pilatus kepadanya, "Jika engkau adalah raja, jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak Ibu yang kekasih, dari keseluruhan ayat 37 dan konteks besar kitab Yohanes, kita menemukan kebenaran itu apa? Kebenaran di dalam Yesus artinya ada tiga. Kebenaran yang ada pada pribadi Yesus, kebenaran yang ada pada perkataan dan sabda Yesus, dan yang ketiga, kebenaran itu ada pada karya keselamatan yang Yesus lakukan, yang berpuncak pada kematian dan kebangkitannya. Tiga inilah kebenaran yang dinyatakan di dalam konteks kitab Yohanes secara keseluruhan, dan dinyatakan di dalam ayat yang ke-37 juga dalam ayat ini. Nah saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman Logos itu menjadi manusia. Perkataannya pun berarti pribadinya adalah kebenaran. Kemudian firman-Nya, pengajarannya, perkataannya, dan kemudian kita mengerti sekarang secara teologis seluruh firman Tuhan adalah perkataan Kristus sendiri, lalu karya keselamatannya. Dengan penyalibannya, kebenaran itu dinyatakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri, yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Dan kebenaran itu adalah anugerah semata-mata. Nah, apa implikasinya? Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, ketika kita mengatakan kebenaran itu ada pada pribadi Yesus, Tuhan mau supaya jemaat GKJ memiliki relasi dengan Yesus. Itulah prinsip hidup dalam kebenaran itu. Artinya, ketika saya mau memiliki hidup yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, saya harus memiliki relasi dulu dengan pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita yang adalah sumber kebenaran, Logos, firman yang menjadi manusia. Supaya kita memahami maksud dan isi hati Tuhan. Sehingga kita akan, ketika kita belajar dari firman-Nya tentang kebenaran firman Tuhan itu, maka saudara akan mengerti bahwa ketika saudara melihat misalnya orang, keluarga, orang yang kita dekat bersalah, maka kita akan memandang orang itu seperti Yesus memandang dia, memandang orang berdosa. Yohanes 8 misalnya, ketika ada perempuan berdosa, orang Yahudi mengatakan harus orang ini dilempar batu sampai mati. Kemudian dia membebaskannya dengan menuliskan di tanah, siapa yang tidak berdosa lempar yang pertama. Semua orang pergi. Apakah Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Kita melihat Dia ingin menjelaskan bahwa kasih Kristus itu
di atas segala-galanya. Dan dia tidak mau orang berdosa itu tetap melakukan dosa. Itu sebabnya dia berkata perempuan berdosa jangan berbuat dosa lagi. Tetapi dia ingin mengajak kita, kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka ketika saya menyatakan kebenaran, tujuannya untuk menyatakan kebenaran supaya orang lain itu bertobat. Dan ketika dia bertobat, orang itu akan diberkati Tuhan. Jadi ketika saya ingin menyampaikan kebenaran, ketika ada orang berbuat salah, dan saya hidup dalam kebenaran yang itu, bukan tujuannya supaya menunjukkan saya hebat dan orang itu tidak hebat. Tetapi justru ingin menunjukkan bagaimana kasih Yesus yang besar ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan, maka miliki relasi yang dalam dengan Dia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang hidup dalam prinsip kebenaran, apakah perkataan-perkataan Yesus sudah menguasai hidup kita dan dibungkus di dalam anugerah dan kasih? Jika kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran Kristus, maka kebenaran Kristus itu tidak ada unsur judgment, penghakiman. Tapi perkataan-perkataan Yesus diberbungkuskan kebenaran, anugerah dan kasih. Tentu akan ada reward dan punishment yang terjadi. Tetapi semuanya dibungkus di dalam anugerah. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain, apakah saya sudah memiliki hati yang penuh kasih? Ketika pasangan, keluarga kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin dia mengecewakan, mungkin dia memberontak terhadap kita, kita ingin menyatakan kebenaran, tapi apakah sudah dibungkus dalam kasih dan anugerah? Perkataan-perkataan yang dibungkus dalam kasih dan anugerah, itulah panggilan orang percaya. Sehingga ia tidak mengukur orang lain menurut hanya perkataan, standar hukum yang ada di Alkitab. Tetapi standar itu telah masuk dalam hatinya menjadi standar Kristus, di mana Tuhan sendiri melihat orang berdasarkan kasih dan anugerah. Saudara, hal yang ketiga, ketika kita bicara prinsip hidup dalam prinsip kebenaran, adalah apakah jalan salib, jalan keselamatan itu telah menjadi prinsip kita di dalam kita menghidupi kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Apa maksudnya? Salib berbicara tentang jalan keselamatan, tetapi salib juga Bapak Ibu yang kekasih menjadi suatu penghayatan yang oleh Paulus dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan sampai 11. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah salib Kristus dan karya Kristus memang secara jelas utamanya adalah untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu, Saudara. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu yang kekasih, jalan salib dan jalan keselamatan itu adalah jalan di mana orang sekarang hidup dalam berbagai tantangan dan kesusahan. Dia sedang memikul salib. Dan ketika dia sedang memikul salib, Bapak Ibu yang kekasih, dia sedang belajar dan berjuang. Oleh sebab itu ketika saya memiliki prinsip hidup dalam kebenaran, jangan merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin gagal dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu segera bangkit, minta Roh Kudus menolong. Karena Bapak Ibu sedang menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu sedang belajar untuk bangkit. Jangan tinggalkan Tuhan.
Ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan terlalu berat, rasanya dalam dunia bisnis ini kebenaran-kebenaran itu terlalu berat untuk diterapkan. Bapak Ibu berdoa, pikul salib itu dan berkata, Tuhan tolong. Saya tidak pernah bisa sempurna, tapi tolong saya Tuhan. Mampukan saya. Begitu pula ketika ada orang lain bersalah. Kita memapah dia, menggandeng dia. Bukan hanya kata kita yang penuh anugerah, tapi pertolongan kita mendampingi orang-orang yang lemah iman, yang mengalami tantangan, bukan menghakimi mereka. Bukan seperti dunia digital yang penuh dengan haters dan kata-kata kebencian. Kita harus berani mendampingi orang-orang yang mungkin sedang dalam tantangan dan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Saudara, saya teringat akan suatu novel, kisah novel teologis yang sangat terkenal di dunia. Dari seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan yang menulis satu novel teologis yang bernama Pilgrim's Progress atau Perjalanan Seorang Musafir. Oh Bapak Ibu, itu buku yang sangat mengesankan. Buku yang dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia yang menggambarkan orang Kristen. Bagaimana dia berjalan dari from the city of destruction, kota kehancuran, menuju celestial, kota surgawi, Zion itu. Saudara, dalam perjalanan itu, dia masuk dalam kegelapan dan masuk kepada perjumpaan dengan salib. Dan ketika dia masuk menerima keselamatan di dalam Kristus, seorang namanya Kristen ini dalam novel teologis ini, lalu akhirnya seorang Kristen ini justru ketika dia sudah percaya kepada Yesus, dia tertatih-tatih karena dia berjumpa dalam pengembara, musafir-musafir, pilgrims itu, orang-orang yang melewati masa-masa kesusahan. Ada orang yang mengalami tantangan, ada orang yang putus asa, ada orang yang sinis, ada orang yang macam-macam, tapi ada juga orang yang beriman, ada juga orang yang punya pengharapan. Oh, dia berjalan bersama menuju ke Sion itu, saudara. Saudara, novel itu sangat mengesankan banyak orang dan mengesankan saya. Itulah menggambarkan orang Kristen. Kita memang hidup harus dalam kebenaran, tetapi tantangan tidak pernah membuat kita terlepas karena kita percaya Yesus. Justru karena tantangan, justru karena kita mengikut Yesus, ada tantangan. Kita sedang memasuki bukit kesulitan. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, di masa yang berat ini, kita sedang memasuki namanya hills of difficulties, gunung-gunung kesusahan. Tapi tidak ada Tuhankah di sana? Justru Tuhan ada di sana lewat orang-orang yang berjalan bersama dengan kita, yaitu teman-teman yang mungkin punya pengharapan, teman-teman yang punya iman, teman-teman yang punya joy, sukacita. Memang dalam masa live streaming ini kita tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih, tetapi Bapak Ibu yang kekasih bisa melakukannya bersama-sama dengan cara teman satu saling menguatkan bila ada kesusahan dan tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengajak saudara bersama-sama prinsip hidup dalam kebenaran. Pandanglah karya Kristus yang ketiga, pandanglah salibnya. Lalu kita melihat teman kita yang tertatih-tatih atau kita sendiri tertatih-tatih, kita berdoa, Tuhan, salib ini terlalu berat, kuatkan aku. Lalu saudara yang lain sedang berjalan menuju ke Sion ini, kita berkata, ayo maju. Memang virus ini, pandemi COVID ini masih ada berat. Ayo kita maju. Kita kuat, kita berjalan. Kamu tinggalkan kesalahan-kesalahan tetapi kuat. Kita sedang berjuang bersama-sama. Prinsip dalam kebenaran, kita menyatakan salib itu, saudaraku, sebagai suatu perjalanan kehidupan kita. Jadi,
hari ini saya mengajak kita melakukan refleksi. Nah, refleksi itu apa Bapak Ibu? Ketika saudara dan saya ingin hidup memiliki prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup, baik untuk pegangan kita maupun juga untuk kita pakai menolong sesama kita, supaya mereka juga hidup dalam kebenaran. Maka ada 3. Apakah kita sudah memiliki relasi yang dalam dengan Yesus? Dan dari situ, kalau saya memiliki relasi yang dalam dengan Yesus, lalu hati saya akan hidup dalam kebenaran dan menolong orang memiliki prinsip kebenaran dengan kacamata Kristus sendiri. Yang kedua, dalam refleksi, apakah perkataan Kristus dan segala kekayaannya sudah masuk dalam hidup kita? Dan kalau sudah masuk, maka waktu kita hidup dan ketika kita menyampaikannya, kita akan membungkusnya berdasarkan anugerah dan kasih Yesus. Karena kita tidak pernah sempurna, maka kita pun jangan memakai ukuran kita dalam menyatakan kebenaran, tetapi pakai ukuran Yesus, yaitu kasih dan anugerah. Sehingga kita akan dipulihkan dalam hubungan dalam keluarga, hubungan dengan anak-anak kita, dan juga dengan komunitas dan tempat kita bekerja. Yang ketiga, apakah karya Kristus dan keselamatan Kristus sudah kita hidupi sebagai prinsip kebenaran? Artinya, Dia memang sudah menyelamatkan kita, ya dan amin. Tetapi apakah karya dan keselamatan Kristus itu sudah menjadi cara kita hidup dalam perjalanan yang sulit ini? Sehingga kita dalam gunung-gunung kesusahan yang kita hadapi, kita tetap kuat memikul salib. Karena ada teman yang punya iman yang kuat, pengharapan yang kuat, sukacita, saling menguatkan satu kepada yang lain. Itulah yang menjadi tantangan yang saya ingin Bapak Ibu renungkan minggu ini. Kiranya dalam masa kesulitan yang berat ini, kita mampu menghidupi prinsip-prinsip kebenaran itu. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu telah selesai kami sampaikan. Kiranya jemaat GKJ, dimanapun mereka berada, yang hari ini mungkin sedang menghadapi gunung-gunung kesulitan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kesulitan mereka. Tuhan jamah dan lindungi, berkati keluarga mereka. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari penyakit COVID dan penyakit apapun. Tuhan memelihara mereka. Dan kalau ada yang sedang sakit COVID, di dalam nama Yesus, Engkau akan jamah dan sembuhkan. Begitu pula kami berdoa untuk Sinode GKJ, hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang pelayanan, semua majelis diaken, berkatilah ya Tuhan. Sertailah hidup mereka. Berkatilah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami hidupi. Karena ketika kami hidup dalam kebenaran, Tuhan akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita dan sebagai dukungan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi dan tantangan yang sedang kami hadapi, tangan Tuhan senantiasa memelihara hidup setiap kami. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Adalah satu kehormatan kalau kami bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati persembahan ini, anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan kiranya memberkati. Dan kiranya melalui persembahan ini dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, secara khusus di Gereja Kristen Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin.
rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Halo Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya GI Jevin di dalam Warta GKJ Season City. Pengumuman berikutnya, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Season City, mari join atau mari bergabung dalam persekutuan doa yang diadakan setiap Rabu malam jam 7 lewat Zoom meeting. Jangan lupa untuk bergabung bersama, berdoa, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bergabung. Shalom Jemaat GKJ Season City. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kita tahu bersama bahwa di tahun 2021 kondisi bukan semakin baik. Ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Nah, kita membutuhkan rekan bisa saling support, saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah,
Puji Tuhan, gereja kita punya kelompok itu. Apa namanya, tahu? Nah, namanya Life Community Cell atau sering kita sebut LCC. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya kelompok, mari bergabung. Dan kalau bingung mau kemana nih? Telepon Pak Gembala ya. Dan hubungi GI Emso, GI Jevin dan hubungi Semu juga. Kita akan mencarikan sebuah kelompok yang sesuai dengan umur kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di sanalah kita akan saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga di tahun 2021 ini kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Ditunggu segera. Terima kasih, Tuhan berkati. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 2 Februari 2021 pukul 7 malam hingga selesai. Dengan tema wawasan Alkitab tentang penebusan. Pembicara Guru Injil Suanius Bong. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri untuk mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 4 Februari 2021 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Jaminan Keselamatan. Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Bobby Mesak dan peserta Room 2 dilayani oleh Pendeta Elisa Istianto. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu mengikutinya. Webinar Gereja Kristen Jakarta akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 18 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Spirit Injili dan Ajaran Sehat. Pembicaranya adalah GI Samuel Sugiarto. Webinar akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Mengundang seluruh jemaat Gereja Kristen Jakarta untuk dapat mengikutinya. Webinar Gereja Kristen Jakarta akan diadakan pada hari Senin 15 Februari 2021 pukul 7 hingga 9 malam dengan tema Bagaimana gereja menjawab tantangan pelayanan digital? Pembicara Guru Injil David Ali Nurdin, Eskom MTH, dosen Saat Malang. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Webinar Gereja Kristen Jakarta khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center atau FCC, partner dan para mentor GKJ diadakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 4 hingga 6 sore dengan tema konseling pastoral. Pembicara Yohana Rosalina K. PhD. Dan hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 4 sore hingga 6 sore dengan tema empati bagi yang terluka dengan pembicara Aileen P. Mamahit PhD. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Demikian warta Gereja GKJ Season City. Saya GI Jevin undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sengaja kita bangkit berdiri. Ibadah kita telah selesai. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus cintai, kembalilah ke aktivitasmu, lakukanlah setiap kegiatan harianmu bersama dengan Tuhan, dan jangan lupa andalkanlah Dia dalam setiap harapanmu, dalam setiap tujuan hidupmu. Ingat, tetap menjadi berkat dan jangan lupa menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita mengarahkan hati kita, wajah kita dan bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.